Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Syahid Susilo Nugroho selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya Hasanuddin, mahasiswa MMUGM Angkatan 79, akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Dari Kenikmatan ke Kebiasaan, Peran Kemudahan dan Kegunaan dalam Mendorong Penggunaan Layanan E-Grocery di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pandemi COVID-19 yang berdampak dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, salah satunya adalah belanja kebutuhan pokok. Saat itu, dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19, kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia seperti menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, dan menganjurkan aktivitas di rumah sebanyak mungkin itu berpotensi mendorong peningkatan penggunaan layanan belanja bahan makanan atau kebutuhan pokok secara daring, atau yang biasa dikenal dengan e-grocery. Aplikasi e-grocery ini merupakan aplikasi yang berbasis mobile yang memungkinkan konsumen untuk memesan berbagai produk bahan makanan atau kebutuhan pokok melalui ponsel dan mendapatkan pengiriman langsung ke rumah. Terdapat beberapa pelaku bisnis retail di Indonesia yang menyediakan layanan e-grocery seperti Alfagip dari Alfamart, Klik Indomaret, Superindo, Klik Indogrosir. Selain itu, perusahaan platform multi layanan seperti Gojek dan Grab juga menyediakan layanan e-grocery melalui Iturgomart dan GrabMart. Berdasarkan tabel yang eh, ditampilkan tersebut menampilkan data penjualan dan jumlah outlet dari beberapa merek retail di Indonesia pada tahun 2022. Alfamart memimpin sektor ini dengan penjualan tertinggi sebesar 7.622 US dollar dan 17.394 outlet. Berdasarkan laporan digital 2024 Global Overview yang diterbitkan oleh We Are Social dan World Weather, sebanyak 59% pengguna internet di Indonesia gemar melakukan pembelian secara daring. Dan Indonesia termasuk dalam jajaran 10 negara dengan frekuensi belanja daring tertinggi setiap minggunya. Walaupun demikian, transaksi offline atau toko fisik di Indonesia masih mendominasi di sektor retail makanan dan minuman dengan pangsa pasar 77% menurut laporan US Department of Agriculture tahun 2022. Ini berdasarkan laporan Pak Levi tahun 2022, aktivitas belanja grocery retail secara konvensional di toko fisik mengalami tren penurunan yang signifikan selama periode 2019 hingga 2021 karena pandemi COVID. Pada tahun 2021, penjualan grocery retail tercatat sebesar 71,64 miliar US dollar, turun sebesar 12% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 81,82 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 2020 penjualan mengalami penurunan sebesar 28,9% dibandingkan tahun 2019 dengan bernilai mencapai 115,01 miliar US dollar. Meskipun aktivitas belanja di toko fisik menurun, belanja bahan makanan daring atau penggunaan e-grocery masih belum mencapai tingkat optimal karena sebagian besar konsumen tetap memilih pasar tradisional atau toko fisik. Sehingga menjadi menarik untuk mengetahui lebih lanjut gambaran umum mengenai pengalaman penggunaan para konsumen terkait aplikasi e-grocery ini. Saya telah melakukan survei singkat pada 3 orang dengan background yang berbeda. Orang pertama adalah ibu rumah tangga usia 40 tahun menyampaikan bahwa layanan e-grocery ini membantunya dalam berbelanja kebutuhan pokok, terutama saat ia sibuk mengurus anak di rumah dan menghemat waktu dan tenaganya karena tidak perlu repot lagi ke minimarket. Kemudian orang kedua adalah seorang karyawan swasta yang menyatakan bahwa layanan e-grocery ini memberikan kenyamanan, terutama dengan adanya promosi dan kemudahan pengiriman barang. Di sisi lain, orang ketiga ini lebih memilih berbelanja secara langsung di pasar tradisional dan menyampaikan bahwa ia merasa kurang nyaman menggunakan aplikasi daring. Berdasarkan laporan digital 2024 Global Overview yang diterbitkan oleh We Are Social dan Weather yang sudah dijelaskan di latar belakang terkait penggunaan belanja secara daring. Kemudian dari laporan US Department of Agriculture tahun 2022 terkait dominasi transaksi offline atau toko fisik, serta berdasarkan laporan Pak Levi tahun 2022 terkait tren penurunan aktivitas transaksi belanja di toko fisik selama periode 2019 hingga 2021. Selain itu juga berdasarkan hasil wawancara singkat terhadap 3 responden dengan pandangan yang berbeda ini, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penggunaan pada layanan e-grocery di Indonesia, sehingga dapat memberikan wawasan praktis bagi perusahaan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penggunaan layanan e-grocery. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 8 pertanyaan penelitian yang sebagai berikut. Kemudian tujuan dalam riset ini adalah untuk menjawab pertanyaan riset termasuk pengaruh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap perilaku penggunaan pada layanan e-grocery. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh norma subjektif, visibilitas,
persepsi risiko dan persepsi kenikmatan terhadap persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan. Kemudian untuk landasan teori ini yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi kerangka dari teori technological acceptance model atau TAM dari Davis dengan variabel eksternal. Model penerimaan TAM ini memiliki dasar teoritis yang berasal dari Theory of Reaction Action atau TRA yang diusulkan oleh Einstein dan Fishbein pada 1975. Pada tahun 1989, Davis mengadaptasi TRA ke dalam konteks penerimaan teknologi dengan memperkenalkan dua konsep utama, yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan yang bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi baru. Selain variabel utama persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan, dalam penelitian ini, variabel eksternal yang digunakan meliputi norma subjektif, visibilitas, persepsi risiko, dan persepsi kenikmatan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penggunaan e-grocery. Definisi variabel bisa dilihat seperti yang tercantum di layar. Dari hasil membaca penelitian terdahulu yang relevan, diajukan 8 hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. Selanjutnya juga ada model penelitian. Model penelitian ini mereplikasi studi yang dilakukan oleh Tridiger dan Patisavi tahun 2019 terkait penerimaan konsumen dan perilaku penggunaan belanja bahan makanan daring di Thailand. Penelitian ini tidak menggunakan variabel niat penggunaan atau memilih untuk menghilangkannya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa mayoritas pengguna layanan e-grocery di Indonesia telah menggunakan layanan ini secara aktif, sehingga fokus pada perilaku penggunaan memberikan gambaran yang lebih relevan tentang tindakan nyata konsumen di Indonesia saat ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, desain pengambilan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan dengan teknik non-probability sampling, yaitu purposive sampling, dengan pendekatan judgment sampling, digunakan dalam penelitian pemilihan sampel. Populasi penelitian ini adalah konsumen yang pernah menggunakan layanan e-grocery di Indonesia. Kemudian untuk kriteria responden adalah berusia minimal 17 tahun dan pernah berbelanja melalui aplikasi layanan bahan makanan daring atau e-grocery. Dan untuk ukuran sampel ditentukan dengan mengacu pada aturan Hare et al. Yang menyatakan bahwa jumlah minimal sampel yang direkomendasikan adalah 10 kali jumlah indikator dalam model penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 25 indikator sehingga jumlah sampel yang digunakan ada 250. Kemudian untuk instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert 7 poin. Dalam metode analisis data, penelitian ini menerapkan metode struktural equation modeling dengan pendekatan partial least squares sebagai teknik analisis data utama yang diimplementasikan dengan perangkat lunak Smart PLS versi 329. Kemudian evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan dengan melihat uji reliabilitas, validitas konvergen, dan validitas diskriminan dengan syarat atau batas ambang yang terlihat di layar. Untuk menguji hubungan antar variabel dalam model struktural digunakan beberapa indikator, yaitu koefisien determinasi, F-square, dan Q-square. Beberapa indikator yang digunakan dalam mengevaluasi kesesuaian model adalah SRMR, Exact Fit Criteria, NFI, dan RMS Theta dengan syarat atau batas ambang seperti yang tercantum di layar. Kemudian, berdasarkan data yang dikumpulkan menurut data pada tabel tersebut, mayoritas peserta pada riset ini berasal dari Semarang dengan kelompok usia dominan berada di rentang 17-25 tahun yang merepresentasikan generasi milenial dan Gen Z. Analisis data statistik deskriptif dan metrik korelasi. Hasil analisis standar deviasi berdasarkan tabel ini dapat diinterpretasikan dengan bahwa sampel menunjukkan tingkat keragaman yang cukup tinggi. Kemudian juga dilakukan uji metrik korelasi dan didapatkan hasil seperti yang tercantum di layar. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa semua variabel memiliki korelasi yang signifikan baik dalam arah positif maupun arah negatif. Semakin mendekati 1 atau -1, nilai tersebut mencerminkan hubungan positif atau hubungan negatif yang semakin kuat. Analisis data dalam mengevaluasi model pengukuran pada uji reliabilitas yang dilakukan berdasarkan tabel ini, nilai Gross alpha atau untuk semua variabel yang ini berada di atas 0,7 yang menandakan bahwa setiap konstruk memiliki konsistensi internal yang baik. Selain itu, nilai composite reliability juga berada di atas 0,7 untuk semua variabel yang menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam setiap konstruk dapat diandalkan untuk mengukur variabel tersebut secara konsisten. Kemudian,
Uji validitas konvergen berdasarkan tabel. Semua indikator memiliki nilai overlapping di atas 0,7, yang berarti bahwa setiap indikator memiliki kontribusi yang kuat dalam menjelaskan variabel latennya. Kemudian seluruh variabel memiliki AP lebih dari 0,5 yang menandakan bahwa lebih dari 50% varian indikator dapat dijelaskan oleh kontribusinya masing-masing. Kemudian uji validitas diskriminan berdasarkan tabel ini, Cornell-Laker kriteria validitas diskriminan terpenuhi. Kemudian hasil HTMT juga menunjukkan bahwa semua nilai berada di bawah ambang batas 0,85 yang mengindikasikan bahwa tidak ada masalah validitas diskriminan dalam model ini. Evaluasi model struktural. Pertama, berdasarkan R-square, perbedaan kecil antara R-square dan adjust R-square menunjukkan bahwa model ini cukup stabil dan variabel independen yang dimasukkan memang berkontribusi terhadap variabel dependen. Kedua, dalam F-square, pengaruh antara variabel dikategorikan sebagai kecil jika 0,02, sedang jika 0,15, dan besar jika 0,35 berdasarkan Haidt et al. 2017. Dan terakhir, berdasarkan Q-square, semua nilai Q-square lebih dari 0, yang berarti model memiliki relevansi prediktif yang baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Dan untuk uji kecocokan model berdasarkan SRMR atau standar Rudman Score Residual, hasil menunjukkan bahwa SRMR untuk satu model ini menunjukkan memiliki kecocokan yang baik. Namun SRMR untuk estimate model sebesar 0,116. Ini berarti kecocokan model ini masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Selanjutnya nilai NFI dalam tabel ini menunjukkan bahwa model memiliki fit yang moderat, yang berarti model cukup baik dalam merepresentasikan data. Kemudian pengujian hipotesis. Hipotesis dari Selanjutnya mengenai pengujian hipotesis dari 8 hipotesis yang diuji, semuanya signifikan dengan hasil berpengaruh positif selain hipotesis persepsi risiko terhadap persepsi kegunaan. Syarat signifikansi hipotesis T statistik lebih dari 1,96, yang mana hipotesis itu didukung secara statistik, kemudian p-value kurang dari 0,5, yaitu hubungan antar variabel signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk pembahasan hipotesis 1, temuan ini sejalan dengan penelitian dari Prediker dan Batisevi tahun 2019 yang menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan. Kemudian pada hipotesis 2 berbeda dengan temuan Prediker dan Batisevi 2019, tapi sejalan dengan penelitian Al-Rahmi et al. 2019 yang menemukan bahwa visibilitas berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan. Kemudian pada hipotesis 3, temuan ini bertentangan dengan Prediker dan Batisevi, tetapi sejalan dengan penelitian Wu et al. Dan Arep Okasa tahun 2020 yang menunjukkan bahwa persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap persepsi kegunaan. Kemudian pada hipotesis 4, sejalan dengan penelitian Prediker dan Batisevi 2019 yang menemukan bahwa pengalaman menyenangkan dalam belanja daring meningkatkan persepsi kegunaan layanan. Dan pada hipotesis 5, temuan ini sejalan dengan penelitian Prediker dan Batisevi yang memungkinkan menunjukkan bahwa kenikmatan dalam berbelanja secara digital berpengaruh positif terhadap kemudahan penggunaan layanan. Kemudian pada hipotesis 6, juga sejalan dengan temuan Prediker dan Batisevi tahun 2019 yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berperan signifikan dalam membentuk persepsi kegunaan. Kemudian pada hipotesis 7 juga sejalan dengan penelitian sebelumnya, hasil menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap perilaku penggunaan layanan. Kemudian pada hipotesis 8 juga sejalan dengan penelitian Prediker dan Batisevi yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan berdampak positif terhadap perilaku penggunaan. Berikut adalah implikasi manajerial dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup variabel yang digunakan dalam model. Model yang dikembangkan belum mencukupi faktor nilai ekonomis dan persepsi kepercayaan, padahal kedua variabel ini berperan penting dalam membentuk persepsi kegunaan dan keputusan penggunaan layanan e-grocery. Oleh karena itu, penelitian ini masih dapat diperluas untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong konsumen dalam mengadopsi layanan ini. Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel nilai ekonomis dan persepsi kepercayaan dalam model penelitian. Dengan memasukkan faktor ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana konsumen menilai layanan e-grocery ini, baik dari segi keuntungan finansial maupun tingkat kepercayaan terhadap platform yang digunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.